Tiba-tiba masuk Pak, abis perkenalan diri langsung ngasih surat izin. Pak, saya izin minggu depan harus berangkat pertukaran pelajar. Dan kita bisa belajar seberapa dunia hari ini membutuhkan orang-orang yang peduli terhadap lingkungan. Karena semakin hari semakin tidak baik-baik saja, seperti itu. Dan akhirnya, Alhamdulillah ketika di Malaysia kemarin jadi the best presenter pertama yang menang di kategori terbaik satu. Alhamdulillah. Langsung Akbar tulis di kertas, "Ya Allah, jikalau engkau izinkan hambamu ini berangkat ke Turki secara gratis, maka mudahkan." Akbar tempel di lemari gede-gede. Teman-teman gak apa-apa ngomong apapun, Akbar doain teman-teman panjang umur, sehat selalu, biar nanti bisa lihat Akbar ke Turki secara gratis. Dan alhamdulillah 2 kali Akbar gratis ke Turki, teman-teman. 6 kali International Student Exchange Program dan semuanya fully funded alias dibiayain penuh. Dan masih semester 3. Siapa lagi kalau bukan Akbar? Halo semuanya. Oke, mungkin untuk Visiptarians yang nggak kenal Akbar, tapi kayak siapa sih yang nggak kenal Akbar? Tapi oke, buat Visiptarians yang belum kenal sama Akbar, mungkin Kak Akbar bisa kenalin dulu nih. Kenalin diri ke Visiptarians dulu. Oke, terima kasih Mbak Nadia atas kesempatannya. Halo teman-teman Visiptarian, nama saya Muhammad Juliansyah Akbar. Saya kerap disapa Akbar, mahasiswa Hubungan Internasional semester 3, program studi Hubungan Internasional di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Salam kenal semuanya. Yeay, pasti teman-teman Visip banyak banget yang udah kenal Akbar. Cuman hari ini akhirnya nih, kayak wow, aku nge-host Akbar guys. Jadi amat sangat berkesan juga buat aku untuk nge-host Akbar. Hari ini kita akan spesifik ngomongin tentang 6 kali Akbar dapat fully funded International Student Exchange Program. Wow. Dan baru semester 3. Apa tuh Bar? Apa sih 6 program itu apa tuh? Oke, kalau ditanya Akbar, 6 kali program fully funded yang Akbar dapetin itu apa aja sih? Kita bakal urutin satu-satu Kak ya. Yang paling pertama namanya ICON, International Youth Contribution 2023 Chapter Turki. Wow, ke Turki dong berarti? Iya, pertama kali fully funded gratis itu ke Turki. Wow, dan itu baru semester? Masih semester 1. Semester 1 teman-teman, wow. Oke, lanjut. Wow. Oke, itu pertama kali banget. Jadi ceritanya itu dulu Akbar lolos ketika masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Oh. Lolosnya dan seleksinya ketika kelas 3 SMA dan keberangkatannya ketika sudah jadi mahasiswa. Jadi secara tidak langsung Akbar berangkat membawa 2 institusi, UINSA dan Pondok Pesantren Akbar yang sebelumnya. Dari mana tuh pondok pesantren? Pondok Pesantren Modern Asaadah Cikesal, Serang, Banten, Indonesia. Wow, yeay. Kalau boleh tahu asalnya Akbar sendiri dari mana berarti? Oke, kalau asal Akbar dari Provinsi Bengkulu teman-teman, atau Provinsi Tanah Bumi Rafflesia orang-orang mengenalnya. Wow, berarti kesini merantau. Bener banget Kak Nadia. Udah berapa tahun ngerantau di sini? Merantau dulu dari, kalau ke Surabaya ya, merantau ke Surabaya terhitung dari tahun lalu 2023 sampai sekarang berarti terhitung 1 tahun setengah, masuk 1 tahun setengah. Wow, dan langsung ke Turki teman-teman. Alhamdulillah. Oke, terus ngapain aja tuh di Turki? Oke, fokus eventnya itu cuma ada 3 sebenarnya. Studi, safari, dan konferensi. Fokusnya. Jadi dari bentuk studinya dulu misalnya ya. Studi kita bakal visitasi ke beberapa universitas-universitas ternama di Turki. Termasuk Ankara University, lalu ada Istanbul University, ada Halik University, dan masih banyak lagi. Kalau fokus yang lainnya apa Kak Akbar? Studi safarinya. Karena Turki itu terkenal dengan peradaban Islamnya, jadi kita ziarah ke makam-makam sultan yang ada di Turki. Jadi secara tidak langsung kita juga belajar tentang historical of Turki, Utsmani, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, but not least, yang paling seru, karena kita anak HI, yaitu konferensinya teman-teman. Karena di sana kita bakal saling bertukar pikiran, latihan public speaking, bisa tahu apa isu global yang saat ini kita pengen bahas, dan itu sangat berkesan selaku mahasiswa hubungan internasional. Wow, kalau tiap program itu kan pasti ada tema dan fokusnya gitu kan. ICON itu NGO. NGO, bener banget. NGO yang bergerak di bidang? Di bidang pendidikan teman-teman. Oh, berarti konferensinya tentang pendidikan waktu berkualitas. itu tentang apa kalau ingat temanya? Kalau kemarin spesifiknya, kita pengen kolaborasi dan elaborasi pendidikan di Turki dan pendidikan di Indonesia. Seperti itu. Akbar presentasi di sana. Yes, bener banget Kak Nadia. Wow, tentang pendidikan di Indonesia dari segi apanya nih? Kemarin Akbar bawa isu dari kurikulum K13 dan juga kurikulum Merdeka, seperti itu. Jadi memang kalau di Turki sendiri juga ada kurikulum, tapi kita bakal spesifikasikan kemarin ketika di sana Akbar jelasin Indonesia punya kurikulum Merdeka. Dan ternyata di Turki juga kurang lebih sama sifatnya, tapi cuma beda nama kalau di Turki kayak gitu. NGO yang bergerak di bidang pendidikan ya, ICON. Itu first student exchange-nya program
selama kuliah. Dan Waktu itu tahun kuliah. pertama. Masih 1 minggu Akbar masuk kuliah. Oh wow. Baru seminggu masuk kuliah habis PBAK. Udah izin ya berarti ya? Iya, tiba-tiba masuk Pak, habis perkenalan diri langsung ngasih surat izin. Pak, saya izin minggu depan harus berangkat pertukaran pelajar. Dan di sana alhamdulillahnya dosen-dosen di FISIP itu sangat senang sekali dengan mahasiswa yang pengen eksplor jauh dan pengen mengenal hal tentang dunia hubungan internasional. Akhirnya alhamdulillah dapat izin seperti itu. Berapa lama di Turki, Bang? Kemarin 2 minggu, Kak. Selama 14 hari. Lanjut ke yang kedua karena kan masih banyak ya guys ya, 6 kali ya guys ya durasi ini nanti. Yang kedua langsung apa? Yang kedua itu SME Youth Exchange Program. Ya, SME Youth Exchange Program capture Singapore and Malaysia. Dan fokusnya itu ke international volunteer. Jadi kita ngajar di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur dan Sanggar Bimbingan, dan fokusnya juga sama di bidang pendidikan. Kita ngajar, kita like volunteer seperti biasanya. Tapi kita benar-benar mengajar di luar. Yang diajar siapa? Orang Indonesia, yang orang tuanya di sana, dan anaknya juga lanjut sekolah di sana, seperti itu. SMA ya, yang kedua Singapura dan Malaysia. Berapa lama tuh? Itu selama 8 hari. 8 hari. Dan pendidikan juga ya, sama. NGO-nya ya, mirip gitu ya. Yang ketiga? Yang ketiga setelah itu Akbar lolos namanya Gen Z Youth Summit, capture Malaysia, Singapura, dan Thailand. Jadi balik lagi. Thailand berarti. Ya, tambah Thailand. Jadi habis selesai pulang dari SMI, selang 3 hari langsung pengumuman lagi. Ya, jadi Masya Allah banget ya skenario yang di atas itu, alhamdulillah. Pulang itu yang ketiga Gen Z Summit capture Malaysia, Singapura, dan Thailand, tambah Thailand. Itu NGO juga? Sama, NGO. Bergerak di bidang? Pendidikan juga. Pendidikan dan lingkungan. Pendidikan dan lingkungan. Tapi Akbar ambil lingkungan. Akbar ambil isu lingkungan. Gitu. Bisa milih. Kita boleh ambil salah satu. Karena esai, ada seleksi esai juga yang cukup berat bagi kita. Esai dan seleksi video. Akhirnya Akbar ngambil lingkungan karena suka juga di bidang lingkungan. Apa yang dipelajarin di SMA ini dari Singapura, Malaysia, dan Thailand? Kalau sebelum-sebelumnya kan lebih ke pendidikan, ngajar, presentasi, kurikulum gitu kan, pengalaman pendidikan di Indonesia. Tapi kalau yang untuk SMA ini apa? Yang fokus di bidang lingkungan. Terutama ketika di Singapura ya, kita belajar gimana mitigasi lingkungan di Singapura. Itu sangat luar biasa, terstruktur, teratur, dan sampahnya nggak ngaur. Kenapa Akbar bilang seperti itu? Karena sistemnya di sana kan orang-orang takut ya buang sampah, karena sekali buang sampah sembarangan dendanya udah tertera tuh di tong sampah, dendanya berapa dolar di sana, dan buang sampah sama dengan buang-buang uang seperti itu. Jadi itu yang kita tanamkan, yang harus ditanamkan oleh orang-orang Singapura dan kita selaku turis, dan itu jadi salah satu insight baru juga bagi Akbar. Dan kita bisa belajar seberapa dunia hari ini membutuhkan orang-orang yang peduli terhadap lingkungan, karena semakin hari semakin tidak baik-baik saja. Seperti itu. Sama kayak di Malaysia dan di Thailand. Sama, di Malaysia dan Thailand kita lebih fokusnya kepada bagaimana kita bisa meresolvasi masalah lingkungan yang sebenarnya sama, dua-dua kita semua, Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia sendiri sama-sama mengalami climate change ya. Akhirnya kita butuh climate action selaku bagian dari SDGs poin ke-13, dan fokusnya ke climate action seperti itu. Berarti itu lebih ke kayak observe gitu ya. Di Singapura, Malaysia, dan Thailand gitu ya. Kita punya opportunity untuk observe nih, di Singapura gimana, di Malaysia gimana, Thailand gimana gitu. Betul banget. Oke, lanjut. Turki, Singapura, Malaysia, Thailand. Habis itu pulang lagi ke Malaysia. Pulang lagi ke Malaysia, tapi ini fokusnya kepada ekonomi dan juga pendidikan. Seperti itu. Itu bersama dengan Global Youthpreneur Summit yang diadakan di International Youth Center, dan kebetulan kemarin satu program dan satu hotel dengan teman-teman FISIP yang juga berangkat ke Malaysia. Siapa ya, Bar ya? Kayaknya ini salah satunya teman-teman ya. Guys. Itu yang waktu ini apa namanya? Program apa namanya? Program dari GYN Youthpreneur Summit. GYN. Ya. GYN Youth Summit. Ya. Oh wow, iya sih guys. Jadi fun fact sebenarnya waktu FISIP Student Mobility yang kemarin ke Malaysia sama UPNM. Anyway, kalau kalian penasaran, kalian bisa cek di profile YouTube-nya FISIP. Kita udah ada podcastnya juga bareng teman-teman Student Mobility. So go check it out. Dan ya waktu itu ketemu Akbar. Jadi kayak bayangin satu kampus, satu prodi bahkan sama Akbar. Terus tiba-tiba kayak, Kak, aku di Youth Center, ya kan? Kita di Youth Center International ya Youth Center. IYC ya kan kita bilangnya. Kak, aku di IYC. Terus aku kayak, Bar, aku juga nginep di IYC gitu. Jadi kita benar-benar ketemu di IYC bareng. Terus kita juga foto, itu kayak aneh banget gitu loh. Maksudnya ketemu beda program tapi ketemu di satu tempat yang sama. Gitu. Luar biasa banget. Dan itu kaget ketika lagi makan, ada Pak
Ada Iya. Pak Wahyu, ada Ibu Wadek. Alhamdulillah bisa ketemu, langsung minta doa di sana teman-teman. Dan akhirnya Alhamdulillah ketika di Malaysia kemarin jadi the best presenter pertama yang menang di kategori terbaik 1. Alhamdulillah. yeay. Nah, itu tadi fokusnya bergerak di bidang apa nih? Pendidikan dan ekonomi. Pendidikan dan ekonomi ya. Ekonomi, Jadi seperti yang itu. Akbar presentasikan waktu itu apa? Tentang kita buat platform pengembangan pemuda dan pengembangan masyarakat Indonesia, namanya Studi Growth Muda. Kita khususkan supaya orang-orang yang tadinya nggak selanjut sekolah, kita belajar di Studi Growth Muda, mereka belajar soft skill, hard skill, biar bisa bantu mereka dapetin pekerjaan setelahnya. Seperti itu. Jadi bisa menunjang perekonomian nanti, sehingga akan menghilangkan yang namanya angka pengangguran, seperti itu. Wow, jadi fokusnya nggak cuma di pendidikan tapi juga di ekonominya itu Betul tadi banget. ya. Oke, makin menarik ya, makin ke belakang-belakang programnya. Terus apa lagi? Terus setelah Malaysia, akhirnya berangkat lagi ke Turki. Oke. Tapi statusnya berbeda teman-teman. Kalau tahun sebelumnya Akbar berstatus sebagai delegasi, tahun ini Akbar berangkat berstatus sebagai komite. Karena direkrut menjadi panitianya, alhamdulillah. Berarti sama NGO-nya? Sama, IGYE. Ini kebetulan Akbar pakai ID card-nya, Wow. International Golden Youth Empowerment Summit, chapter Turki. Yang membedakan adalah kota yang kita datangin. Kalau sebelumnya Akbar ke Ankara, Istanbul, Kapadokia, dan juga Bursa. Kalau yang kemarin Ankara, Istanbul, Pamukkale, dan juga Bursa. Seperti itu. Berapa lama itu, Bang? Itu kemarin kita selama 12 hari, alhamdulillah. Oke, udah ngerasain jadi pesertanya, Iya. terus ngerasain jadi komitinya. Iya. Pasti ada perbedaan nih. Pasti. Dan challenge, apa nih perbedaan dan challenge-nya? Oke, kalau ditanya perbedaannya, satu, kita udah beda vibes-nya tentunya ya. Yang tadinya kita ngikutin alur, sekarang kita yang ngatur. Seperti itu. Dan itu, wah kalau di Turki kan jam tidur itu beda banget ya Kak. Jam tidur dia mundur lebih lama, 4 jam. Jadi kita yang panitia harus nyiapin semua itu, selesain dulu semuanya baru bisa tidur. Dan tidurnya tuh nggak teratur banget. Itu yang pertama. Terus yang kedua, selaku panitia harus bisa nge-guide teman-teman yang barangkali susah makan, karena makan nasi di sana butuh perjuangan juga, pengen nyari nasi di mana. Dan ya culture shocknya juga cukup kerasa. Tapi ketika sebelumnya udah kesana, jadi tahu oh nanti apa aja harus dibawa, mulai dari bawa sambal kayak gitu kan, bawa kecap biar teman makan, dan itu sangat seru banget, menantang juga bagi Akbar. Sama-sama 2 minggunya berarti? Sama-sama kerasa. Wow, menarik banget ya. Berarti dari Malaysia, Singapura, Thailand, Turki, mana nih negara yang paling berkesan buat Akbar dan kenapa? Oke, kalau ditanya negara yang paling berkesan, Akbar mau jawab 2. Pertama itu Turki, kedua itu Malaysia. Kenapa? Pertama Turki. Dulu Akbar ingat betul ketika Akbar duduk di bangku kelas 1 SMA. Hari itu Akbar tuh baca novel tentang Mehmet Al-Fatih. Termotivasi banget sama beliau, bagaimana Kisatrianya untuk bisa menembus benteng Konstantinopel. Akhirnya Akbar pengen, di mana sih bentengnya, ada di mana? Akbar cari, oh ternyata di Turki. Akbar nggak mikir lama-lama Kak, langsung Akbar tulis di kertas, ya Allah, jikalau engkau izinkan hambamu ini berangkat ke Turki secara gratis, maka mudahkan. Akbar tempel di lemari gede-gede. Orang-orang mungkin bilang, Bar ngapain sih ditempel-tempel gitu kan. Terus Akbar sampai effortnya uang saku Akbar pakai untuk beli kamus. Jadi uang saku, udah habis dapat uang saku dari orang tua, itu dikumpulin buat beli kamus gitu. Jadi kadang orang-orang kamus bahasa Turki. Otodidak belajarnya teman-teman. Berarti bisa sekarang? Ya, insya Allah. Coba dong. Pasti teman-teman yang di studio dan teman-teman Visiptarians pasti, ayo coba dong. Yang simple aja. Alright. Merhaba gadaslar, memnun oldum, benim Ade Muhammad Julian Syah Akbar, ben Indonesian Leyem. Menurut saya jelas Keren banget, ini pertama kalinya aku ngedengerin orang pakai bahasa Turki dan belajarnya otodidak loh guys. Berarti berapa lama belajarnya? Dari 2 tahun belajarnya. Otodidak, seperti itu. Berarti waktu udah ke Turki udah bisa dong? Bisa untuk bercakapan, untuk bisa ngobrol sama orang-orang. Alhamdulillah terbantu banget ketika belajar sendiri tadi. Wow, itu berarti power of manifesting banget ya? Banget. Ada Akbar bilang itu, wah orang-orang mungkin bilang ngapain sih pengen ke Turki, ngapain sih pengen banget belajar kayak yakin aja bisa ke Turki. Akbar, kalau kita balasnya api sama api mungkin nggak bakal bisa, gapai mimpi. Tapi kalau Akbar balasnya dengan ketenangan, Akbar tinggal bilang gini dulu ketika ada yang bilang kayak gitu. Teman-teman gak apa-apa ngomong apapun, Akbar doain teman-teman panjang umur, sehat selalu, biar nanti bisa lihat Akbar ke Turki secara gratis. Dan alhamdulillah 2 kali Akbar gratis ke Turki teman-teman. Seperti itu. Alhamdulillah. Oke. Wow, amat sangat berkesan ya dari berapi-api gitu ceritanya gitu. Dan pasti gak akan cuman cukup 2 kali dong. Ya. Pasti mau terus kan. Amin. Pasti mau terus gitu. Dan
Oke. Turki, wow, luar biasa. Terus Malaysia nih, apa yang bikin berkesan nih Malaysia? Oke, Malaysia adalah negara pertama yang Akbar injakan kaki. Mungkin Mbak Nadi juga kita sama ya. Iya. Malaysia jadi orang Indonesia rata-rata memang Malaysia jadi salah satu pijakan kaki luar negeri pertama. Tahun 2019 Akbar pertama kali lomba International Robotic Competition di Malaysia bawa nama Indonesia. Robotik? Ya. Oke, berarti Akbar dulu sekolahnya IPA atau IPA. Atau masuknya teknik gitu? IPA masuknya. Oke. Iya, dan Akbar bergabung di salah satu klub robotik pondok pesantren dan kita buat robot yang bisa main bola, yang bisa masak mie, kita lombakan di Malaysia. Seperti itu, dan itu yang membawa Akbar bisa berangkat pertama kali ke luar negeri. Wow. Dan dari sana Akbar banyak banget dapat insight baru. Iya, benar. Malaysia. Seperti itu. Kayak aku bisa relate sih, karena negara yang luar negeri pertama juga Malaysia, dan orang bilang mungkin kayak Malaysia tuh nggak seberapa beda dari Indonesia, gini, tapi emang feel ketika kita udah sekali ke negara lain yang beda dari negara yang kita lahir dan kita besar di situ, itu emang ada rasa kayak oke, kalau di negara ini tetap akan beda, budaya juga tetap akan beda. Kita akan, di negara lain akan ada apa lagi gitu ya, pasti kan ingin explore lagi gitu kan. Jadi memang wow. Apalagi Akbar juga berapa kali berarti total ke Malaysia sekarang? Ke Malaysia berarti kalau ditotalin 6 kali. 6 kali? 6 kali, alhamdulillah. Wow, 6 kali ke Malaysia. Terhitung yang ketika SMA juga. Seperti itu. Udah boleh jadi warga negara dah. Bisa lah cakap Melayu sikit-sikit kan. Bahwasanya tidak semua anak broken home itu nggak punya cita-cita. Akbar mau bilang penting banget buat kita nentuin semester ini mau ngapain. Mulai dari ikut organisasinya, pengen coba apa aja itu boleh. Teman-teman bebas mau eksplor apapun. Tapi ingat harus tahu batas dan ingat kapasitas. Titik terendah bagi Akbar yang paling berbahaya bagi Akbar ketika kita tidak percaya sama diri kita sendiri. Itu adalah hal yang sangat berbahaya.